WhatsApp internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang bergenre survival yang berjudul Return to the Blue Lagoon. Dirilis pada tahun 91, film ini mengisahkan tentang sebuah pelayaran yang penumpangnya berasal dari negara Eropa, dan di tengah perjalanan, salah satu anak buah kapal dari pemilik kapal itu terinfeksi virus mematikan, sehingga dengan terpaksa, penumpangnya harus melanjutkan perjalanan dengan cara menggunakan kapal kecil. Hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau yang sangat indah dan memutuskan untuk menetap di sana selamanya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar menuju San Francisco dengan membawa penumpang dari Eropa. Di perjalanan mereka menemukan sebuah kapal kecil lalu menghampiri kapal itu, dan telah diperiksa ternyata di sana terdapat 2 orang dewasa yang sudah tak bernyawa, lalu juga ada anak laki-laki yang masih hidup. Mereka akhirnya membawa anak itu dan memakamkan orang tuanya dengan cara menenggelamkannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, seorang kapten mengatakan kepada penumpang bernama Hargrave untuk dia dan anaknya serta anak lelakinya yang baru ditemukan untuk turun dan berpisah dari kapal layar mereka, lalu melanjutkan perjalanan dengan kapal kecil. Dikarenakan 4 orang ABK terjangkit virus kolera yang mematikan. Dengan terpaksa, akhirnya Hargrave dan anaknya serta penumpang lain bernama Mr. Carney menuruti kemauan kapten kapal itu. Berhari-hari terombang-ambing di tengah laut, mereka belum juga menemukan daratan untuk menepi. Dan sekarang keadaan mereka sangatlah memprihatinkan karena kekurangan makanan dan minuman. Ditambah anak-anak itu selalu menangis karena kelaparan. Mr. Carney yang sangat terganggu berniat untuk membunuh anak-anak itu. Namun untungnya Hargrave selalu melindungi mereka. Carney juga membatasi minuman untuk 4 orang agar dapat bertahan hidup katanya. Hargrave yang sudah sangat muak akhirnya merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Carney agar dapat memberikan anak-anak minuman tentunya. Dan saat Carney lengah, akhirnya Hargrave membunuh Carney dengan memukulnya menggunakan sebuah kayu. Dan perjalanan Hargrave pun berlanjut. Hari ini entah sudah berapa hari ia dan anaknya sudah berada di atas kapal itu. Sampai akhirnya Hargrave melihat sebuah pulau yang sangat indah dan dia pun langsung menuju ke pulau itu. Lalu Hargrave membangun sebuah tempat istirahat sederhana dengan menggunakan layar dari kapalnya. Nah, by the way, anak kandung Hargrave yang perempuan bernama Lily dan anak angkatnya diberi nama Richard. Di pulau itu mereka juga menemukan air tawar yang dapat mereka konsumsi, dan juga banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat mereka makan seperti pisang, umbi-umbian, dan buah-buahan. Lalu tak lama kemudian hujan angin turun dan memporak-porandakan tenda milik mereka. Esoknya Hargrave berniat untuk mencari tempat yang lebih aman untuk ditinggali. Dan setelah menelusuri pulau itu, mereka menemukan sebuah bangunan dan Richard seperti mengenali rumah itu, yang ternyata itu adalah rumahnya. Mereka pun kini melanjutkan kehidupan di pulau yang indah itu dengan cara yang sangat sederhana. Tak terasa kini Richard dan Lily tumbuh menjadi anak yang sangat periang. Lalu ketika sedang mandi, Lily mengatakan kalau dia ingin pipis sembari mengarahkan airnya ke sana kemari seperti yang Richard lakukan, dan bertanya kenapa dia dan Richard berbeda. Hargrave pun menjawab kalau itu memang sudah takdirnya, dan Richard juga mengatakan bahwa bagian bawah Lily seperti kulit kerang. Bocil dasar ya. Ketika di rumah, pertanyaan-pertanyaan polos tentang menikah dan memiliki anak pun muncul dari Richard dan Lily. Lalu Hargrave pun kembali menjawab dengan jawaban yang bijak, sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Dan pada suatu hari ketika mereka sedang makan bersama, tiba-tiba atap rumah mereka jebol karena tertimpa ranting pohon kelapa. Mereka pun segera memperbaiki, dan pada malam harinya Hargrave mengalami sakit batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Lily dan Richard hanya dapat membantunya melalui doa.
Dan kini hari semakin hari keadaan Hargrave semakin memburuk. Hargrave mengatakan kepada mereka untuk saling melindungi satu sama lain, lalu mengajari caranya untuk memakamkan seseorang. Hargrave juga menuliskan doa untuk dibacakan ketika waktu itu akan tiba. Dan tak lama kemudian, Hargrave pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hari demi hari berlalu, dan kini mereka tumbuh menjadi manusia dewasa. Dan hari ini adalah hari Paskah. Mereka membuat sebuah permainan untuk mencari telur yang sebelumnya telah mereka hias, lalu mereka sembunyikan, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Ready, get set, go! Singkat cerita, Lily lah yang memenangkan perlombaan ini, dan Richard harus memberikan hadiah kepada Lily. Lalu mereka pergi dengan menggunakan perahu, dan Richard mulai mencari sesuatu ke dalam laut. Ketika kembali ke atas perahunya, Richard mengeluarkan sebuah kerang yang di dalamnya terdapat mutiara, lalu memberikan mutiara itu sebagai hadiah kemenangan Lily. They keep this forever. Guys, the white bee. Suatu hari Richard sedang mencari ikan, dan dia bertemu dengan seekor hiu, lalu menantang hiu itu untuk menangkapnya. Beruntungnya dengan keahlian berenang cepat yang dimilikinya, Richard dapat selamat dari hiu itu. Kalau dipikir-pikir agak tolol sih di scene ini, tapi ya anggap aja dia lagi gabut lah ya. Nah, pada suatu hari saat Lily terbangun dari tidurnya, dia mendapati darah di kasurnya. Seketika dia teringat dengan perkataan ibunya bahwa tanda wanita dewasa adalah ketika dia sudah mengeluarkan darah dari anunya. Dan saat itu, wanita sudah bisa memiliki anak. Dia pun segera membersihkan darah itu lalu memberitahukan kepada Richard. Pada suatu sore ketika mereka sedang berada di pantai, Richard mengatakan kepada Lily bahwa dia ingin menjadi suami istri, dan Lily juga menginginkan hal yang sama. Esok harinya mereka pun menikah dengan saling berjanji satu sama lain di hadapan makam ibu mereka. Dan setelah itu, kehidupan mereka menjadi sangat mesra dan juga harmonis. Suatu hari ketika mereka sedang membuat kerajinan, Richard dan Lily dikagetkan dengan kemunculan sebuah kapal layar besar yang berada di hadapan mereka. Mereka pun bersembunyi seperti orang ketakutan. Lalu muncul kapal kecil yang mengangkut 8 orang di atasnya, yang sedang menuju ke pulau mereka dengan membawa senjata api yang dibawa oleh ABK-nya. Lalu kapten yang bernama Jacob datang dan Richard pun menghampirinya. Kapten itu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari air untuk persediaan di kapal itu. Lalu sang kapten membawa seorang gadis yang bernama Sylvia, yang nampaknya dia adalah seorang putri dari suatu kerajaan. Dan setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya Richard dan Lily menceritakan kejadian di masa lalu yang pernah mereka rasakan pada kapten dan gadis itu, lalu mengajak mereka untuk makan malam bersama. Richard juga mengatakan bahwa dia ingin sekali pergi ke kota dan mengikuti peradaban di sana. Esoknya, Richard dan Lily diberikan sebuah baju satu persatu, dan yang Richard lakukan adalah The drawstring. Combs. Powder puff. Lavender water. You. You're very pretty. Except for the hue of your skin. Well, you... No. Handsome in your boulevard suit. malam harinya ketika sedang berkumpul, Sylvia bertanya kepada mereka apa yang biasa mereka lakukan pada malam hari. Richard pun menjawab mereka kadang menghitung bintang, menari, ataupun melakukan mantap-mantap. Lalu Richard dan Lily memperlihatkan tarian mereka kepada Sylvia. Sylvia mengatakan bahwa tarian mereka seperti anak-anak dan menunjukkan tarian dansa kepada mereka. Lalu tak lama kemudian Lily seperti merasa cemburu, lalu meninggalkan mereka berdua.
Esok harinya Lily berdandan dengan tujuan untuk memukau Richard, karena Lily juga merasa bahwa Sylvia sangat cantik dalam berdandan, dan Richard mulai tergoda kepada Sylvia. Namun karena tak terbiasa berdandan, yang terjadi adalah You've done yourself. Don't you like it? Wash it off. But you love it on Sylvia. akhirnya Richard menyuruh Lily untuk membersihkan wajahnya. Sementara Richard sudah ada janji untuk mengajari Sylvia memancing, dan kini Sylvia pun mulai menyukai Richard, lalu menggodanya untuk bobo bareng di atas kapal. Sementara Lily yang sedang mandi ternyata sedang dipantau oleh seseorang ABK yang kurang kasih sayang. Lalu Lily yang takut akhirnya lari dan dikejar oleh ABK itu. Richard yang telah berjanji kepada Lily akhirnya tak tergoda dengan ajakan Sylvia untuk mantap-mantap dengannya, lalu pergi kembali ke rumahnya. Di rumahnya, ABK itu berusaha mencari mutiara yang dimiliki oleh Lily. Setelah mendapatkan mutiara itu, kini dia ingin mantap-mantap dengan Lily. Untungnya Richard datang dan dapat menghentikan ABK itu. Hingga akhirnya keributan pun tak dapat dihindarkan. Dan lalu film pun ditutup dengan pernyataan Lily yang mengaku bahwa dia merasakan ada sesuatu di perutnya. Dan ya, Lily pun hamil. Dan akhirnya mereka memilih untuk tak meninggalkan pulau itu dan hidup bertiga bersama dengan anak mereka di sana. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Inilah alur cerita dari film Return to the Blue Lagoon. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan juga jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Oke, see you.